Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walahul hamdu walahus syukur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan keberkahan pada pagi hari ini. Ketika di dunia kita melakukan transaksi jual beli, membeli sesuatu, di sana ada namanya alat ukur timbangan. Sehingga penjual dan pembeli sama-sama ridho, mengetahui saya membeli dengan ukuran sekian, dengan tangkaran sekian misalkan. Timbangan-timbangan ini untuk mencegah terjadinya kezaliman pada salah satu pihak, sehingga mereka di dalam bermuamalah, berinteraksi sosial, mereka mengalami yang namanya saling ridho di antara mereka. Tapi tahukah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di antara keyakinan orang-orang beriman, di antara pokok-pokok pembahasan tentang beriman di hari akhirat, di sana ada timbangan pada hari kiamat. Secara bahasa, al-mizan dalam Al-Quran, secara bahasa artinya adalah alat yang digunakan untuk mengukur bobot atau berat segala sesuatu. Adapun secara syariat kita meyakini bahwa timbangan yang hakiki benar adanya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, tuzanu bihi a'malul ibad yaumal qiyamah, yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang segala amalan hamba-hambanya, segala amal perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamu kaifiyatahu illallah ta'ala. Tidak ada yang mengetahui bagaimana cara menimbang amal-amal manusia yang demikian banyak. Kita tidak tahu. Tapi konteks yang sedang kita hadapi sekarang adalah beriman keberadaan al-mizan, timbangan pada hari kiamat. Dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan dari kesepakatan kaum muslimin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yawma idinil haqq, dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat adalah sebuah kebenaran, sebuah kepastian. Wa man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, fa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, merekalah yang merugi diri mereka sendiri. Yang ringan timbangannya di akhirat, mereka merugi dan tiada lagi pengembalian kepada kehidupan dunia. Tidak ada lagi kembali untuk menghilangkan dosa-dosa yang telah diperbuat, maksiat yang telah diterjang, tidak ada lagi. Penyesalan tiada berguna. Wa khasiru alladzina khasiru anfusahum, yang diri mereka semuanya rugi, bima kanu bi ayatina yadhlimun, terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka berbuat zalim kepadanya. Sudah tahu Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir dengan akhlak yang mulia, tidak ada kekurangan di dalam budi pekerti beliau, ajaran-ajaran beliau. Masih ada orang yang menghina Nabi SAW, masih ada orang yang mencela syariat Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka akan persiapkan untuk menghadapi timbangan ini kelak pada hari kiamat? Di antaranya juga dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Contohnya dari hadis yang mulia riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kata yang ringan di lisan, mudah diucapkan, saqilatani fil mizan, tetapi ternyata amalan ini yang ringan di mulut, tapi di timbangan kelak pada hari kiamat adalah sangat berat. Saqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Habibatani ila rahman,
dua kata, dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Dua kata yang ringan di timbangan, yang ringan di mulut, diucapkan manusia mudah tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Kemudian dalil-dalil dari kesepakatan para ulama, kesepakatan konsensus yang telah ada semenjak dahulu. Hal ini telah sampai kepada kita semua, dinukilkan dari para ulama. Di antaranya adalah Abu Abdurrahman bin Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim. Beliau rahimahullah berkata, aku bertanya kepada bapakku Abu Hatim, seorang ulama terkenal di zamannya dan seorang ahli ilmu, dan Abu Zur'ah, sahabat Abu Hatim, seorang ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang keyakinan Ahlus Sunnah dalam usuluddin, pokok-pokok agama. Apa yang mereka berdua ketahui dari ulama yang berasal dari seluruh negeri, di mana dua ulama ini telah melalang buana dalam mencari hadis, kemudian bertanya kepada para ahli ilmu dari berbagai negeri, dari Syam, dari Yaman, dari Hijaz, dari Irak. Kemudian apa yang mereka katakan? Mereka berdua menjawab, Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahullahu taala, mereka berkata, aku menjumpai ulama dari berbagai negeri, baik di Hijaz. Hijaz itu di daerah sekarang itu Makkah dan Madinah, Irak, Syam, kemudian Yaman. Di antara keyakinan mereka, mereka mengatakan mizan adalah hak, timbangan adalah hak, benar adanya, adalah sesuatu yang pasti, memiliki dua neraca timbangan yang dengannya amal baik dan buruk manusia ditimbang. Dan inilah konsensus para ulama pada saat itu dan sampai sekarang juga. Ibnu Abi Asim rahimahullah berkata juga, berita riwayat yang menyebutkan tentang al-mizan itu banyak sekali dan sahih, yang tidak mungkin terluput dari para ulama al-hadis. Kalau mereka mengatakan berita ini adalah dusta, mereka akan menjelaskan dalam riwayat-riwayat hadis. Akan datang keterangan bahwa hadis tentang timbangan pada hari kiamat tidak benar, tidak sahih. Itu maudhu, bahkan palsu. Tapi tidak demikian. Mereka mengatakan semuanya sahih dan masyhur dan terkenal tentang masalah itu. Dan semua riwayat itu termasuk berita yang mengharuskan untuk diyakini, yang mengharuskan untuk diilmui. Karena kenapa? Telah datang dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Maupun hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Berapa jumlah mizan? Berapa jumlah timbangan di akhirat? Karena di dalam hadis-hadis maupun Al-Quran ada bentuk jamak dari mizan, mawazin. Fa'amma man saqulat mawazinuh, tadi kita bacakan ayat dari Al-Quran. Adapun yang timbangannya berat, apakah timbangan itu jumlahnya satu atau banyak? Maka dalam hari ini pakar ulama tafsir di zamannya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-akthar ala annahu innama huwa mizanun wahid. Mayoritas ulama, ini mayoritas ulama, memang terjadi silang pendapat, tapi mayoritas ulama, dan inilah pendapat terkuat, mengatakan sesungguhnya mizan itu, timbangan itu wahid, hanya satu. Wa innama jama'un bi'tibari ti'dadil a'mamil mauzunah. Tetapi kenapa dalam Al-Quran ada wazan, ada ukuran timbangan, ada bentuk jamak di sana? Itu karena ditinjau dari sisi banyaknya amal-amal yang ditimbang. Banyaknya amal-amal yang ditimbang sehingga kata yang dipakai untuk timbangan itu jamak. Jamak, maksudnya timbangan-timbangan. Tetapi yang hakikatnya adalah jumlahnya satu dan dia mencukupi semua untuk seluruh makhluk kelak pada hari kiamat. Dan di antara ciri-ciri mizan yang kita beriman dengannya, mizannya sesuatu yang pasti. Bagaimana sih kaifiat cara menimbang Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang Maha tahu. Kita tidak jelaskan secara rinci sampai di sana. Tetapi para ulama mengatakan lahu kifatan, dia memiliki dua neraca. Dua neraca timbangan. Di antaranya hadis Nabi SAW. Kenapa bisa mencukupi seluruh amal manusia, seluruh amal para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis yang mulia, Rasulullah SAW bersabda,
Yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Mizan, ya, jumlahnya satu ya. Timbangan kelak akan diletakkan pada hari kiamat. Walau wuzina fihi samawati wal ardh. Sekiranya langit dan bumi, langit yang 7 lapis, bumi yang 7 tingkatan itu, ditimbang dengan timbangan pada hari kiamat, la wusi'at, niscaya timbangan Allah itu justru akan lapang, tidak sempit karena itu. Fataqulul malaika ya Rabb liman yazinu hadha. Sehingga para malaikat sampai berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Fataqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, untuk makhlukku sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Fataqul al malaika subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat sampai-sampai berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Kami tidak dapat beribadahmu dengan sebenar-benarnya. Menunjukkan bahwa kelak pada hari kiamat, sekiranya bumi dan langit digabungkan, diletakkan dalam timbangan, niscaya timbangan itu tetap akan lapang. Tetap akan lapang. Dan ini menunjukkan bahwa semuanya tanpa terkecuali secara umum, yang beriman maupun kafir semua akan ditimbang. Semua akan ditimbang. Apa yang akan ditimbang? Yang ditimbang, kata para ulama, ada tiga hal. Ada tiga, mencakup 3 hal. Secara umum yang ditimbang adalah amal. Amal yang baik dan amal yang buruk. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa amalan zikir yang berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala hanya 2 ungkapan saja, dan itu adalah sebuah amalan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka. Barang siapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan dia akan melihat amalnya semuanya akan ditimbang pada hari kiamat. Poin yang kedua, apa yang ditimbang adalah lembaran suhuf, catatan-catatan amal manusia. Hadis ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana dalam hadisnya yang panjang, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka disebarlah 99 catatan. Kullu sijil mislu maddal basar summa yaqulu atunkiru man hadha syai'an adlamaka katabati al-hafidun fayaqulu la ya Rabb. Kemudian 99 catatan itu dibentangkan. Setiap catatan dibedangkan sejauh mata memandang. Kemudian apakah engkau akan mengingkari amal yang engkau perbuat dahulu ini dari catatan-catatan amalnya? Tidak, wahai Rabb. Karena Allah Subhanahu wa taala semua mencatat, memberikan tugas kepada malaikat yang bertugas mencatat semua amal perbuatan manusia. Sehingga manusia ini dari 90 catatan gulungan dosa yang dimilikinya dari lembaran-lembaran tadi, apakah engkau memiliki uzur, alasan? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Dia tidak mempunyai alasan. Apa yang menjadikan alasan? Itu adalah pilihannya sendiri. Maka mustahil bagi manusia ketika berbuat maksiat kemudian dia berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat maksiat karena Allah telah mencatatnya. Karena Allah telah menetapkannya. Ini mustahil. Kalau begitu, silakan berbuat kebaikan sehingga Allah juga mencatat kebaikan-kebaikan yang ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya pada hari kiamat dalam hadis yang cukup panjang, Allah bertanya dalam hadis qudsi, apakah engkau memiliki uzur, alasan? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Pemuda ini tidak memiliki alasan. Allah berfirman, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Apa satu kebaikan yang dimiliki orang ini?
Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu bitaqah. Sebuah kartu ya catatan amal tadi bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluh. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artinya, dalam maknanya, datangkan timbanganmu. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, dan bersaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, sehingga orang ini menganggap remeh dibanding 99 catatan amalnya yang maddal basar, sejauh mata memandang, berisi kebanyakannya dosa, maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tudlamu nafsun syai'a, maka pada hari ini tidak ada seorang pun yang dianiaya. Kemudian seorang pun pada hari ini tidak akan dianiaya. Kemudian qala fatudau sijillat fi kiffatin, maka semua 99 catatan amalnya ditimbang dalam satu neraca. Wal bitaqa fi kiffatin, kemudian satu bitaqah, satu lembar catatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksiannya bahwa Rasul SAW adalah utusan yang mulia, syahadatain. Wal bitaqa fi kiffatin, ini satu catatan di dalam satu neraca yang lain. Fatashati sijillat wa saqulat bitaqah. Tetapi ternyata yang catatan 99 amal dosanya itu ringan, dan yang satu lembaran catatan yang berisi kalimat syahadatain itu lebih berat. Fala yathqul ma'a ismillahi syai', maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata catatan-catatan amal juga ditimbang. Poin yang ketiga disebutkan juga oleh para ulama, yang ditimbang adalah pelaku amal, orangnya, orang yang melakukan amal tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimis samini yaumal qiyamah." Sesungguhnya pada hari kiamat ada orang yang sangat besar, gemuk, laki-laki ya. Pada hari kiamat fala yazinu 'indallah janaha ba'udah. Kemudian dia ditimbang di sisi Allah, maka tidak sampai seberat sayap nyamuk. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian baginya, tidak mengadakan baginya penilaian amal mereka pada hari kiamat. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apakah orang kafir amalan-amalannya juga ditimbang? Ya, ditimbang berdasarkan keumuman ayat. Menurut pendapat yang paling sahih di antara pendapat para ulama, ditimbang. Karena keumuman ayat dalam Al-Quran, فَنَضَعُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, maka kami letakkan dan memasangkan timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan. Wa in kana misqala habbatin min khardal, walaupun itu hanya seberat biji sawi, ataina biha, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin man, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Orang kafir juga ditimbang, amalannya juga ditimbang, tetapi tidak ada sama sekali beratnya, tidak ada sama sekali timbangannya, sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang kafir, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Waliqai, mereka juga ingkar bahwa mereka pasti akan menghadap, mempertanggungjawabkan segala amar perbuatannya kelak pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka pada hari kiamat dan pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka ternyata semua amal mereka sia-sia. Habitat, sia-sia, luluh, hancur, batal.
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak mengadakan penimbangan amal mereka pada hari kiamat. Maksudnya amal mereka ada tapi sia-sia, tidak ada timbangannya di hari kiamat. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa amal orang kafir itu tidak ditimbang. Ayat tersebut hanyalah menunjukkan bahwa timbangan orang kafir tidak akan menjadi berat walaupun mereka telah berbuat kebaikan sebanyak apapun kebaikannya. Maka kadangkala kita pernah terbayang, alangkah besar misalkan ada orang kafir, non-muslim misalkan, yang melakukan penemuan luar biasa yang bermanfaat untuk manusia. Tapi sayang, kunci surga belum dipenuhi. Kunci surga belum dimiliki. Apa itu? La ilaha illallah. Sehingga yang terjadi adalah amalnya sia-sia. Amalnya sia-sia karena dia tidak beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk beriman. Beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi yang terakhir, dan beriman segala syariat dan hukum-hukum yang beliau bawa. Tapi ternyata sia-sia. Sebaliknya, ketika mereka melakukan kejelekan, kejahatan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah melakukan kejahatan yang sangat besar, maka daun timbangan kejelekan itu pun semakin berat. Maka ancaman dan siksaan hukuman yang kelak mereka akan temui dan mereka harus pikul semua konsekuensi tersebut, mereka akan temui hukuman yang lebih mengerikan. Dan Allah adalah yang maha adil. Adalah Allah yang maha adil. Oleh karenanya, ketika manusia akan ditimbang amal catatannya, akan ditimbang amal perbuatannya, suhufnya, bitoko, catatan-catatan amalnya, akan ditimbang orangnya, bahkan pelaku. Nah sekarang hujah apalagi manusia akan berhujah? Dengan alasan apa lagi? Bahwa mereka tidak beriman kepada timbangan pada hari kiamat. Mereka tidak punya alasan apa-apa. Mereka tidak punya alasan apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in, jangan meremehkan orang, jangan meremehkan amal-amal perbuatan, jangan meremehkan perbuatan-perbuatan baik. Dahulu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu naik di pohon kurma. Kemudian tersingkaplah betis beliau yang kurus. Sehingga para sahabat ya hanya bercanda, menjadikan olok-olokan, wah tertawa. Karena kenapa? Aneh misalkan kurus dari betisnya. Sehingga Nabi SAW memberikan teguran yang luar biasa, pelajaran yang sangat berharga. Teguran sekaligus pelajaran tentang keyakinan beriman kepada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Atajabuna min diqqati saqaihi? Apakah kalian heran terhadap kurusnya betisnya Abdullah bin Mas'ud? Rasulullah SAW melanjutkan, lahuma fil mizan. Sesungguhnya dua betis itu di dalam timbangan hari kiamat kelak, athqalu min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan termasuk hadis sahih. Padahal gunung Uhud adalah gunung yang terbesar dan tertinggi di kota Madinah. Nabi SAW menggunakan perumpamaan yang dekat dengan mereka. Mereka menyaksikan langsung bahkan salah satu peperangan yang besar. Peperangan yang dicatat dalam sejarah kenabian bahwa perang Uhud terjadi di sana. Terjadi di sana. Lahuma fil midan athqalu min Uhud. Sungguh dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih besar daripada gunung Uhud. Maka jangan meremehkan timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia termasuk dosa besar orang-orang yang memanipulasi timbangan pada hari kiamat, maka hati-hati. Termasuk di dunia orang yang memanipulasi timbangan, jual beli, takaran, hati-hati. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan timbang. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan timbang. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, bagaimana faman thaqulat mawazinu hasanati ala sayyiati dakhalal jannah? Bagaimana misalkan kalau ada kebaikan dan keburukan sama timbangannya kelak di akhirat? Secara umum
Qaidahnya, kata Syekh Abdullah Qusay dalam kitabnya ini, Mukhtasar Bayani Arkanil Iman, beliau mengatakan, "Faman saqulat mawazinu hasanatihi ala sayyiatihi dakhalal jannah." Barang siapa timbangan-timbangan amal kebaikannya itu lebih berat daripada kejelekannya, dakhalal jannah, ya dia masuk surga. Sudah pasti. Wa man tasawat hasanatu ala sayyiati. Nah, ini bagaimana keadaannya? Bagaimana kalau sama kebaikan dan keburukannya? Kana min alil a'raf bainal jannah wan nar. Maka dia sebentar dulu dibiarkan dulu, kemudian yu'ajjalu amru hatta yadkhulu ahlal jannah al jannah wa ahlun nar an-nar. Maka dia ini orang yang akan diakhirkan posisinya. Kalau misalkan kebaikan dan keburukannya sama, orang ini akan diakhirkan dulu. Sampai hatta yadkhulu ahlul jannah al jannata. Sampai orang penghuni surga akan masuk surga. Wa ahlun nar an-nar. Sampai orang yang berhak masuk neraka, dia berhak masuk neraka. Nah, ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, summa tudriku syafa'a fatarajjah hasanatihi ala sayyiatihi. Ketika dua hal ini ternyata, maka ada yang memberikan syafaat. Nah, barang siapa syafaat ini bermanfaat untuk kebaikannya, fatarajjah hasanatuhu ala sayyiatihi, sehingga kebaikannya yang mengungguli keburukannya, fa yadkhulul jannah, maka orang yang sama tadi awalnya ditimbang, maka dia masuk surga. Wa man rajahat sayyi'atuhu. Bagaimana kalau kejelekannya lebih unggul, lebih banyak, lebih mendominasi, ala hasanatihi istahaqqan nar, maka dia berhak sebagai penghuni ahli neraka, illa, dikecualikan, an yashfa'a fihi syufa'at. Ternyata ada juga yang memberi syafaat. Ada golongan tertentu yang memberikan syafaat kepada orang ini sehingga kembali lagi kebaikannya lebih banyak, sehingga dia masuk surga. Atau rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, an ya'fu Allahu anhu, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan mengampuni segala dosa-dosanya sehingga dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, timbangan pada hari kiamat menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagaimana seorang hamba harus bersikap, harus mengambil posisi ketika masih diberikan kesempatan di dunia. Para ulama memberikan berbagai macam faedah tentang beriman terhadap keberadaan timbangan pada hari kiamat. Yang pertama, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Ujian ini para hamba-hambanya, apakah mereka beriman terhadap al-mizan, timbangan itu pada hari kiamat ketika di dunia ataukah tidak. Kalau mereka tidak beriman, ya sudah, mereka telah keluar dari Islam. Karena tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga penjelasan kesepakatan para ulama telah dinukil darinya, dari para ulama-ulama yang kredibel. Maka barang siapa yang ingkar, ya sudah, dia tidak akan ditimbang amalnya alias sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-mizan tadi, timbangan, sebagai tanda alamat apakah seorang hamba akan selamat masuk surga ataukah akan mendapatkan siksa masuk neraka. Sudah ditimbang. Jadi manusia sudah punya gambaran pasti dia akan binasa. Dan ini adab di atas adab. Sebagaimana alam kubur, sebagaimana hisab, sebagaimana pemberian catatan-catatan amalnya. Dia sudah mengetahui dan kelak dia akan binasa, memang binasa yang luar biasa. Poin ketiga, untuk menunjukkan kepada para hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adanya balasan di sisi Allah taala, baik balasan amal kebaikan maupun kejelekan. Maka jangan bersedih, amal baikmu tidak diindahkan oleh manusia di dunia. Amal baikmu tidak dihiraukan, dianggap biasa-biasa saja. Maka amalan untuk akhirat, ikhlaskanlah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak akan bermanfaat, termasuk dalam timbangan kelak pada hari kiamat. Tidak akan bermanfaat komentar-komentar manusia. Kecuali kalau mereka pemberi syafaat. Tapi orang yang meremehkan amal manusia,
Apakah mereka termasuk pemberi syafaat? Dan syafaat yang paling besar, yang paling agung adalah syafaat Rasulullah SAW kepada umatnya. Bagaimana mungkin mereka yang menyia-nyiakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan mereka akan mendapatkan syafaat, atau bahkan mereka sebagai pemberi syafaat. Ini termasuk hal yang sangat jauh dari realita. Kemudian di antara berikutnya hikmah kita kenapa harus beriman kepada timbangan pada hari kiamat. Jelaskan oleh para ulama untuk menegakkan hujah dan bukti, untuk membuktikan kepada manusia, kepada para hambanya atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ini bukti loh, kamu memang berdosa, kamu betul-betul banyak berbuat maksiat, amal kebaikanmu sangat sedikit. Lebih mendominasi adalah amal kejelekan. Ini sebagai bukti. Sebagaimana di dunia, pada pembukaan tadi, di awal-awal, manusia di dunia dengan timbangan, maka mereka akan saling ridho. Ketika hari kiamat diletakkan timbangan, manusia tidak bisa mangkir lagi. Maka dia tidak lain kecuali menerima betul-betul Allah Subhanahu wa taala Maha Adil di dunia. Di dunia, timbangan pengadilan di dunia, walaupun ditutup mata, misalkan saya akan berbuat adil, boleh jadi ada orang-orang yang dizalimi. Boleh jadi ada timbangan yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Orang yang bersalah dijadikan pemenang, orang yang benar dijadikan bersalah. Dimasukkan penjara, bahkan dihukuman, mendapatkan hukuman mati misalkan di dunia. Tapi kelak di hari kiamat, maka Allah akan menegakkan hujah dan bukti kepada para hamba-hambanya atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Poin yang terakhir di antara pelajaran yang bisa dipetik tentang beriman kepada hari kiamat, dan di antaranya yang harus kita imani adalah beriman kepada timbangan mizan, mizan ini menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dan kemahabijaksanaannya, di mana tidak ada seorang manusia pun atau seorang makhluk yang dizolimi. Karena semua ada ukurannya. Dan manusia menyaksikan, seluruh makhluk menyaksikan. Dan semua akan menuai balasan di akhirat. Apa yang mereka lakukan dahulu di dunia, apa yang mereka tanam dahulu di dunia, mereka akan petik, mereka akan panen. Di mana? Di akhirat kelak. Dan inilah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang mulia yang kita sudah bacakan tadi, fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun, tidak ada jiwa seorang pun yang dizalimi. Karena kenapa? Allah menegakkan timbangan-timbangan al-qist dengan keadilannya, Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in. Ketika dari sedemikian panjang kehidupan akhirat, dari alam kubur, kemudian dari hari perhitungan, digiringnya manusia ke padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar segera diproses percepatan untuk menghukumi manusia, ditetapkannya keputusan-keputusan, dibaginya catatan-catatan amal manusia, kemudian ditimbang amal manusia, ditimbang suhufnya, lembaran-lembarannya, ditimbang orangnya sekalipun. Pelaku yang mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baik persiapan. Dan itu adalah termasuk ciri-ciri orang cerdas al-kais, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, wa ista'adda liman ba'dal maut isti'dadan, dan dia mempersiapkan segala apa yang akan terjadi setelah kematian dengan sebaik-baik persiapan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Demikian kajian secara umum tentang al-mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mimman yastami'ul qawla, orang-orang yang mendengar perkataan fayattabi'u ahsana, kemudian mengikuti perkataan yang paling baik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari kami pribadi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau mayit jasadnya dikuburkan di kutub utara
apakah akan tetap merasakan panasnya neraka? Baik. Pembahasan apakah mayit kalau misalkan dikuburkan di kutub utara. Jangankan di kutub utara, kutub selatan yang paling dingin. Kita pernah jelaskan bahwa mayit yang misalkan dimakan binatang buas atau tidak dikuburkan, tidak ditemukan jasadnya, pasti mereka akan mengalami namanya azab kubur misalkan atau nikmat kubur. Dan kita sudah jelaskan bahwa penjelasan tentang alam barzah berbeda dengan kehidupan dunia. Maka ketika orang menganalogikan dia dikubur di kutub utara atau bahkan kutub selatan, daerah yang paling dingin, apakah akan merasakan panas misalkan berupa azab di alam barzah? Ya, dia akan merasakan. Karena kita menganalogikan bukan dengan alam barzah. Alam barzah berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia, wah ini dingin sekali bahkan beku. Itu di dunia. Tapi alam barzah beda kehidupannya. Dan masing-masing kehidupan punya hukum tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui rahasia dan hakikatnya. Dia akan merasakan hukuman nikmat atau azab kubur. Ya, dia tetap akan merasakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, apakah orang yang pernah melakukan dosa riya ketika ia bertobat, amal yang pernah terhapus karena riaknya akan kembali? Baik. Apakah orang yang pernah berbuat riya dari amal soleh misalkan, apakah amal kebaikannya akan dikembali? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Amal itu dilihat dulu apakah dari awal dia sudah berbuat riya. Dari awal ketika beramal memang niatnya riya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jelas. Ini batil. Sudah tidak diterima karena amalnya adalah amal kejelekan. Karena riya dari awal. Jadi patokannya dia mau start dulu ya sudah riya. Itu sudah amal kejelekan, sesudahnya tidak ada manfaat. Yang kedua, kalau amalnya misalkan pertamanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah ya datang riya. Kemudian yang di terakhir, dia harus mujahadah di sini. Nah, dia kalau mujahadah dan ternyata dia bersungguh-sungguh, dia mujahadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga riya tadi hilang, maka kalau dia bertobat tadi, maka amalnya ini diterima. Amalnya ini diterima. Kemudian apakah misalkan pertama-tama ikhlas, kemudian setelah selesai amal timbul riya. Jadi sudah selesai amal. Kemudian setelah amal ujub, riya, saya sudah beramal. Nah, ini jadi permasalahan juga perbedaan pendapat para ulama. Nah, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan pendapat ini yang lebih kuat, maka mudah-mudahan amalnya tadi diterima. Karena tadi start awalnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadiannya setelah selesai perbuatan amal soleh, kemudian dia segera bertobat, maka semoga amal ibadahnya tadi diterima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Innallaha la ma'al muhsin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang berbaik. Innallaha tawwabur rahim, Allah juga menerima orang yang bertobat, lagi maha penyayang kepada orang-orang beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya dan amal solehnya akan tetap. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya sering membunuh hewan-hewan kotor yang ada di rumah, semisal kecoa, tikus, dengan menggunakan air panas dan semisalnya? Baik. Para ulama menegaskan kalau ada hewan-hewan yang merusak, mengganggu secara fisik, maka itu boleh dibunuh. Termasuk tikus. Dan tikus termasuk hewan fusak, hewan perusak yang dibolehkan untuk dibunuh. Bagaimana dengan kecoa? Kalau dia termasuk hewan perusak dan hal yang merugikan manusia, maka dia boleh dibunuh. Bolehkah menggunakan dengan air panas? Boleh. Hanya saja para ulama mengambil kesimpulan yang berharga dari tata cara penyembelihan, misalkan menyembelihkan dengan tata syar'i dan dia mengalirkan darah, ya artinya hewan itu dibunuh, tapi kan dengan cara syar'i, yaitu dengan sembelihan
dengan menggunakan hewan alat pisau misalkan yang paling tajam atau alat sembelihan yang paling tajam sehingga membunuhnya cepat. Nah, kalau membunuh tikus tadi dengan kecoak, maka mengkiaskan, menganalogikan dengan ini adalah membunuh dengan cara tercepat itu adalah yang paling baik. Itu adalah yang paling baik. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyiksa hewan. Walaupun itu hewan perusak. Kalau dibunuh maka bunuh yang tidak menyakitkan atau langsung hewan tersebut mati. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.